warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ajeng Amindani dengan NIM 181610501013. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Pengendalian dan Perencanaan. Di sini saya akan membahas terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP atau One Stop Service. Yang pertama terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. PTSL sendiri diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan program gratis sejak tahun 2018 dan akan berlangsung hingga tahun 2025. Nah, PTSL ini adalah program tanah gratis dari pemerintah karena masih terdapat banyak tanah yang belum bersertifikat dan lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah. PTSL ini sepenuhnya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Manfaat dari PTSL ini menguntungkan pemilik aset. Tanah yang tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan berisiko akan bermasalah atau terjadi sengketa. Contohnya nih yang paling jelas, yaitu perebutan lahan yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, baik sengketa antar keluarga maupun pengusaha, BUMN, dan pemerintah. Dengan kepemilikan sertifikat tanah juga mempermudah dalam perizinan usaha dan pembangunan di tanah tersebut. PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berupa sandang, pangan, dan papan. Syarat pengajuan PTSL itu ada 5. Yang pertama, dokumen kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Yang kedua, surat tanah yang bisa berupa letter C, akte jual beli, akte hibah atau berita acara kesaksian dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, tanda batas tanah terpasang. Perlu diingat, tanda batas tanah ini harus sudah terdapat persetujuan pemilik tanah yang berbatasan. Yang keempat, bukti setor biaya perolehan atau surat hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak penghasilan atau PPH. Dan yang terakhir, surat permohonan atau surat pernyataan peserta. Nah, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan PTSL. Proses PTSL ini dilakukan secara langsung melalui kantor BPN di kota atau desa yang menjalankan program tersebut. Yang pertama, penyuluhan. Tahapan ini dilakukan oleh petugas BPN di wilayah desa atau kelurahan. Penyuluhan wajib diikuti oleh peserta PTSL. Selanjutnya, pendataan. Pada tahap ini, petugas akan menanyakan riwayat kepemilikan tanah, seperti pemilik sebelumnya, dasar kepemilikan, apakah warisan, hibah, atau jual beli, dan riwayat pajak BPHTB dan PPH. Selanjutnya pengukuran. Petugas akan mengukur dan meneliti batas-batas kepemilikan lahan. Pada tahap ini, pemohon harus dapat menunjukkan letak, bentuk bidang, luas tanah, serta batas bidang tanah. Selain itu, pengukuran lahan harus juga memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. Selanjutnya, sidang panitia A. Petugas akan meneliti data yuridis dan melakukan pemeriksaan lapangan. Selain itu, petugas yang terdiri dari 3 anggota BPN dan 1 orang petugas dari desa atau kelurahan akan mencatat sanggahan, kesimpulan, dan meminta keterangan tambahan. Selanjutnya, pengumuman dan pengesahan. Di sini selama 14 hari pengumuman persetujuan pengajuan sertifikat tanah akan ditempel di kantor desa, kelurahan, atau kantor tahanan setempat. Selanjutnya, penerbitan sertifikat. Pada tahap ini, pemohon akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah akan diserahkan oleh petugas dari ATM BPN kepada pemilik. Selanjutnya, terkait
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau one stop service. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau PPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Kebijakan PTSP secara nasional diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP, merupakan payung hukum nasional yang mengatur tentang sistem pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Tujuan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu ini pada dasarnya adalah untuk menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan baik pelayanan yang bersifat perizinan maupun non-perizinan. Selanjutnya, pembentukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk yang pertama. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. 2. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pelayanan perizinan. 3. Menekan biaya pelayanan izin usaha. Selain pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan. Yang terakhir yaitu menyederhanakan persyaratan izin usaha industri dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. Cakupan pelayanan yang diberikan oleh PTSP sendiri ada 4. Yang pertama, mencakup pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk realisasi investasi. Di sini itu mengatur bagaimana pelayanan izin dilakukan. Yang kedua, pelayanan non-perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud itu seperti visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal, serta pelayanan informasi. Yang ketiga, pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal. Di sini masyarakat berhak mengajukan hambatan-hambatan investasi agar segera dicarikan solusinya. Yang keempat, pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Di sini itu memberikan bantuan atau fasilitas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal. Di sini untuk studi kasusnya yaitu pemanfaatan sertifikat tanah, program PTSL untuk peningkatan modal usaha di Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Pemanfaatan sertifikat hak atas tanah program PTSL tahun 2017 belum seluruhnya digunakan untuk meningkatkan modal bagi pelaku usaha. Penelitian terhadap 30 pelaku usaha diperoleh 16 orang sudah memanfaatkan sertifikat untuk memperoleh dana pinjaman dengan berbagai tujuan dan kebutuhan masing-masing. Namun hanya 4 orang diantaranya yang memiliki prospek terhadap peningkatan modal usaha, sementara 14 orang lainnya belum memanfaatkan sertifikat tanah tersebut untuk keperluan apapun. Kegiatan pemberdayaan hak atas tanah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil pasca program PTSL tahun 2017 belum terlaksana. Hal ini dikarenakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Madiun belum memiliki anggaran dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga belum ada kerjasama antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dengan Kantor Pertahanan Kabupaten Madiun, pemerintah Desa Sidorejo serta BRI untuk melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah.
Secara umum, tidak ada kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pemanfaatan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Dalam proses pengajuannya, pelaku usaha harus menyertakan izin berupa surat keterangan usaha yang dibuat oleh pemerintah desa Sidorejo untuk menyatakan bahwa calon debitur tersebut memiliki usaha. Jika persyaratan ini tidak dilengkapi, maka permohonan pengajuan pinjaman akan ditolak oleh pihak bank. Dalam pemanfaatannya, tidak seluruh dana pinjaman digunakan untuk modal usaha, melainkan juga untuk keperluan lain seperti konsumsi dan tabungan. Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan yang pertama, perlu dilakukannya pendampingan dan pemberdayaan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro bersama dengan Kantor Pertahanan Kabupaten Madiun pasca penyelenggaraan program sertifikasi PTSL. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kepada pelaku usaha dalam memanfaatkan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dalam rangka membangun dan meningkatkan usaha. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan adanya prospek peningkatan modal pelaku usaha. Yang kedua, persyaratan pengajuan pinjaman secara rinci terus dijelaskan bahwa alokasi dana akan digunakan untuk usaha atau keperluan lain yang dituangkan di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengetahui dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal atau tidak, sehingga kreditur bisa melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kemampuan dalam memberikan pinjaman modal kepada debitur, sekaligus untuk menghindari terjadinya uang prestasi. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan hak atas tanah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kepada pelaku usaha sebagai upaya mewujudkan peningkatan pendapatan dan mengembangkan usaha yang dimiliki. Nah, kesimpulannya dari keseluruhan, yaitu secara umum tidak terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam proses pemanfaatan sertifikat. Namun sejak pelaksanaan PTSL tahun 2017 hingga tahun 2019 kemarin masih belum dilaksanakannya pendampingan atau pemberdayaan hak atas tanah terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Prospek peningkatan modal usaha akan terwujud jika ada peran aktif dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk bersama melakukan kerjasama dalam memberikan pendampingan serta pemberdayaan hak atas tanah kepada pelaku usaha. Nah, pelayanan PTSL dan PTSP yang dibuat oleh pemerintah ini memberikan kemudahan masyarakat dalam melayani suatu perizinan. Dengan adanya program PTSL dan PTSP menjadi upaya pemberian kepastian dan perlindungan hukum terkait tanah dan peningkatan modal usaha, serta perizinan akan usaha dan investasi yang hanya melewati satu pintu saja. Berikut adalah beberapa sumber yang saya gunakan sebagai bahan referensi dalam penyampaian bahasan video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan atau kesalahan tutur kata yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Let's go.